Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau Ah, malam nih semuanya. Izinkan saya kembali menyapa kalian di sana. Gimana kabar kalian di sana? Semoga hari ini atau kapanpun itu kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu seperti aku. Ini kayaknya udah jadi kayak jargon gitu ya. Walaupun emang hari-harinya penuh dengan kayak galau, anak muda kan biasanya galau-galau ataupun gimana gitu, tapi harus tetap bahagia selalu. Oke, teman-teman sudah lama kita tidak berjumpa bersama di YouTube ini. YouTube memberikan banyak sekali informasi, banyak sekali materi-materi yang dibagikan oleh orang-orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman gitu ya. Dan hari ini kita akan membedah buku yang mungkin sedikit berbeda dari buku-buku sebelumnya ya. Sebelumnya, saya akan memberitahukan ke teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita butuh bantuan kalian untuk mensupport channel ini agar bisa memberikan materi setiap minggunya ya. Kalau bisa setiap hari ya, aduh. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Beliau kayak ke banyak sekali apa ya pengalaman di bidang organisasi, terus di kerjaan dan di pendidikannya juga. Dan pemateri kita kali ini yaitu laki-laki, seorang laki-laki bernama Bapak Eka Supriyatna. Nah, sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Eka. Izinkan saya membacakannya, Pak ya. ya silakan. Beliau bernama Pak Eka Supriyatna SPD Kor MPD, jabatan fungsionalnya lektor, terus tempat tanggal lahirnya di Kuningan 12 November 1977. Alamat kantornya di kampus 3 FKIP Untan Jalan Nurul Huda, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Alamat rumahnya ada di Jalan Parit, Ajem Kesin. Ini di Kabupaten Kubu Raya. Terus saya akan membacakan sedikit saja riwayat pendidikan dari beliau. Ini S1-nya di bidang ilmu pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun masuknya 1997 sampai lulus 2004. Dan S2 beliau ada di Universitas Negeri Jakarta, bidang ilmu pendidikan keolahragaan. Tahun masuk 2008, lulus 2011. Dan juga sedikit ini pengalaman pengabdian masyarakat beliau. Yang terakhir ada sosialisasi penulisan karya tulis dan artikel ilmiah untuk publikasi bagi mahasiswa jurusan ilmu keolahragaan tahun 2011. Dan masih banyak sekali, tidak cukup waktunya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Kita langsung saja kenalan dengan Pak Eka. Halo Pak Eka. Selamat pagi, Selamat Mbak pagi. Fitri, Mbak Putri ya. Iya Mbak Putri. Pak, gimana kabar Bapak di sana Pak? Ya, alhamdulillah ya. Pontianak kabarnya baik-baik. Ya, kebetulan cuacanya hari ini memang agak bagus, nih. Alhamdulillah. Musim apa Pak di sana Pak? Untuk saat ini memang lagi musim durian ya, tapi belum panen besar sih ya. Baru ya biasanya nanti di akhir tahun ini biasanya panen besar tuh. Ya, di sini kan komoditi duriannya paling banyak Waduh, ya. kalau di Indramayu kayaknya nggak ada Pak pohon durian. Nah, di sana mangga biasanya banyak ya. Mangga Waduh. Indramayu di sini banyak juga ya, dikirim dari Indramayu juga. Kalau di Indramayu sekarang lagi musim nikah Pak. Oh ya, Karena emang lagi bulan-bulannya bulan bagus gitu ya. ya, ya, Oke, Bapak sudah siapkah untuk memberikan materi kepada kita semua dan teman-teman dimanapun mereka berada Pak? ya siap siap. Siap Oke, Kak. saya akan memperkenalkan dulu nih Pak bukunya. Bukunya tentang buku ajar kepelatihan bola voli, betul Pak? Ya betul. Eh, Waduh, sudah lama Pak weekendan itu nggak pernah olahraga dan tepat sekali pada hari ini kita akan membahas tentang olahraga sedikit ya Pak. Dan kebetulan saya juga waktu SMA jadi ini Pak, anak voli gitu ya. oh iya. Oke baik Pak, kita langsung mulai saja. Silahkan Pak untuk waktu dan tempat. Dipersilahkan Pak. Oke, Boleh dikenalkan sedikit bukunya Pak? oke.
pada di tahun ini saya mencoba ya membuat sebuah buku bahan ajar tentang dasar-dasar kepelatihan bola voli yang notabene memang buku ini selain diperuntukkan untuk mahasiswa kepelatihan juga sangat bermanfaat bagi para pelatih-pelatih maupun guru-guru ya yang notabene mau mengembangkan eh, di cabang olahraga bola voli. Saya melihat memang eh, buku ini memang memuat tentang dasar-dasar ya. Nanti setelah ini memang ada kelanjutan dari buku dasar-dasar kepelatihan, buku tindak lanjutnya di sesi buku yang kedua nanti yang akan saya coba juga mungkin di tahun 2003 ini akan saya coba mungkin dicetak kembali. Jadi inti dari buku ini memang berbicara tentang dasar-dasar kepelatihan yang notabene saya mengamati dan saya pernah mencoba ya mengamati ya berdasarkan riset-riset yang sudah saya lakukan dan pengalaman saya yang sudah sering ya tur-tur ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan. Memang nampaknya di lapangan banyak konsep-konsep yang kurang tepat dalam proses eh, pelatihan ya bola voli khususnya untuk di tingkat dasar. Ya, kebanyakan eh, masih banyak ya pelatih-pelatih yang memang belum memahami ya secara metodologi bahwa melatih itu ya kebanyakan berdasarkan otodidak yang tidak berdasarkan kajian-kajian teori-teori sesuai dengan perkembangan. Ya. Misalnya ya banyak pelatih-pelatih memberikan metode-metode yang sebenarnya belum saatnya diberikan kepada anak-anak usia dini. Nah, biasanya materi anak usia dini kan lebih banyak memberikan fondasi ya, fundamental gerak dasar. Tetapi di lapangan banyak yang terjadi itu anak usia dini sudah dimatangkan ya. Sebenarnya untuk materi-materi orang dewasa. Ini memang sering terjadi saya melihat ya, baik itu di daerah-daerah ya. Nah, jadi berdasarkan dari pengamatan itu, ya berdasarkan kajian saya sebagai orang akademisi, memang sudah saatnya sekiranya memberikan pemahaman-pemahaman yang kira-kira ya tepat gitu, sehingga tidak ada lagi ya korban-korban anak usia dini ya diberikan materi-materi yang sesungguhnya belum 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 saatnya menerima latihan model-model seperti itu gitu. Jadi inti dari buku ini adalah ya akan memberikan pemahaman dasar-dasar. Ya. Nanti ada tindak lanjut juga dari buku ini, mungkin yang kedua buku ini tindak lanjut dari dasar-dasar kepelatihan ini. Saya kira itu, Mbak Putri, mungkin secara garis besar. Ah, itu sedikit cerita tentang buku itu ya Pak ya. Nah, ini saya akan ada beberapa pertanyaan nih, terkait bukunya sehingga memancing orang-orang buat membaca atau membeli buku itu nih Pak. Oke, Bapak kenapa sih menulis buku itu Pak? Atas dasar apa? Tadi kan sudah disinggung di awal ya, tapi Ya, adakah kelanjutan kenapa bisa menulis buku ini? ya sebenarnya saya sudah lama ya ingin menulis buku ya, karena bahan-bahannya sudah saya siapkan sebenarnya. Karena saya sudah hampir 19 tahun menjadi dosen, baru baru dua buku bola voli yang saya buat. Ya mungkin karena terbentur ya tadi ya waktu sehingga saya mau dengan banyak motivasi dan dorongan dari teman-teman ya sehingga saya tertarik untuk menuangkan apa yang menjadi ide-ide saya ya pengalaman saya selama 25 tahun sebagai pelatih ya dan alhamdulillah sebenarnya saya banyak pengalaman melahirkan banyak pemain-pemain nasional ya dari tingkat junior ya ketika saya melatih di Yusu Yogyakarta itu ya cuma mungkin sekian lama ini baru ada kepikiran untuk menuangkan ya apa yang menjadi ya keresahan saya ya dalam melihat tadi ya pengalaman-pengalaman di lapangan tadi ya bahwa banyak di lapangan itu masih banyak orang yang belum menggunakan metode-metode yang sekiranya sesuai dengan uh, sport science-nya gitu. Jadi Betul. ini yang saya
sangat. Dan kedua juga sangat minim sekali buku-buku bola voli yang beredar di masyarakat tuh sangat minim sekali gitu. Ini ketertarikan saya sehingga dengan semakin mungkin banyaknya referensi-referensi ya sebagai bahan untuk melatih ya pelatih-pelatih sebenarnya ini kesulitan dalam menemukan buku atau mencari buku ya karena sangat minim sekali. Kebanyakan yang buku-buku yang beredar itu kan buku textbook yang dari luar itu ya. Kesulitannya mungkin dalam memahami bahasanya gitu. Seperti itu, Mbak Putri. Betul sekali sih Pak, karena pengalaman juga ya waktu dulu kan pernah ikut eskul bola voli. Iya, banyak pelatih yang kayak hanya mengajarkan dari otodidak saja seperti itu tuh Pak, kayak dasar-dasarnya saja, tetapi di dalamnya belum dijelaskan seperti apa. Mungkin kalau ada buku, sudah ada bukunya, kita kan bisa sambil lihat-lihat atau baca-baca bukunya tentang gimana sih bola voli yang sebenarnya seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Betul, Mbak Putri. Oke. Nah, sebenarnya ide awal dari bisa bisa nulis buku ini tuh apa Pak? Apa Ide, karena iseng saja? ide awalnya memang sudah kewajiban ya, bahwa setiap dosen Oh, setiap semester itu harus harus minimal ya, minimal kalau di tempat saya minimal harus saya meluncurkan bahan ajar gitu. mm, mm, mm. Ya minimal tiga ya dalam satu semester itu. Ya, bahan ajar atau modul gitu. Nah, jadi memang dimulai dari tahun 2002 ini ya memang harus ya khususnya kami di prodi kepelatihan memang harus wajib itu ya. Nah, jadi dosen-dosen diberikan kebebasan di situ dan diberikan bantuan ya untuk membuat sebuah buku. Nah, minimal untuk bahan ajar untuk mahasiswa ya. Kebetulan saya di prodi kepelatihan, ya saya tugasnya ya membuat ya buku ajar ya kepelatihan tentang cabang saya yang saya tekuni gitu. Oke. Idenya dari situ ya Pak. Bapak kenapa sih Pak nggak ngambil pelatihan basket ataupun sepak bola atau futsal? Kenapa harus bola voli gitu Pak? Ya, Apakah ada tertarikan diri sendiri karena emang saya suka banget dari kecil nih bola voli kayak gitu Pak? ya betul juga Mbak Putri ya, karena saya memang tidak bisa ya terpisahkan ya. Mungkin Oh, bola bola voli ya, mungkin sebagai kepuasan batin saya ya. hmm, Ketika sudah bisa menuangkan ide-ide kreatif saya di lapangan, ya disitulah muncul kepuasan batin saya. Dan kedua, dari bola voli inilah bisa saya seperti ini, ya itu. Jadi dari dulu mantan pemain, ya, dan sudah tidak bisa lagi ya produktif dalam arti karena ya tadi ya mungkin karena keterbatasan sehingga saya eh, bagaimana tidak meninggalkan dunia bola voli ini. Maka saya mengambillah jurusan ilmu kepelatihan nah, di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Nah, dari situlah saya banyak belajar. Ternyata banyak hal-hal yang saya lakukan yang salah pada saat saya sebelum masuk di dunia kepelatihan ini. Jadi metode-metode yang saya lakukan memang semuanya salah semua. Ya, begitu saya kuliah menekuni di ilmu olahraga, baru saya menemukan oh ternyata apa yang saya lakukan ini selama ini salah. Nah, dari situ saya memang mencoba jangan sampai ya ke depan ya ada kekeliruan dalam memberikan sebuah metode latihan. Sehingga disitulah saya banyak belajar dari dosen-dosen saya. Kebetulan ada salah satu dosen saya memang sangat berjasa buat saya untuk mengembangkan ini ya. Dari awal dari menjadi asisten, kedua diberikan kepercayaan di situ dan sampai membawa tim sampai tingkat nasional. Nah, ini luar biasa ya. Sehingga memang saya tidak terlepas ya dari dunia bola voli. Sampai di Kalimantan Barat pun saya beberapa kali membawa tim prapon juga ya diberikan kepercayaan itu. Jadi banyak hal ya. Kenapa saya sangat tertarik dengan ini karena dari voli lah ya kehidupan saya bisa berubah gitu. Dari bola voli ini jadi sebuah profesi bagi saya gitu, seperti itu. Dan pada hari ini
saya sudah membuka sekolah voli di sini. Oh, Ya, keren-keren kan, ya. Pak. Jadi saya membuka sebuah akademi yang sekolah bola voli Yuso. Ya. Hmm. Dan alhamdulillah di sini anemonya sangat cukup besar ya dari orang tua yang menitipkan anaknya di sini dengan harapan tadi sekolah kami ini ada kurikulumnya, ada Hmm. programnya, semuanya berdasarkan kajian-kajian sport science gitu. Nah, seperti itu, Hmm. Mbak Putri. Keren, keren banget sih Pak ini Pak. Ada nggak, mungkin ada sedikit penyesalan kenapa nggak dari dulu aja ngerti teknik-teknik yang benar gitu ya Pak ya. Kalau Ya, mungkin kalau mungkin tahu teknik yang benar, mungkin dulu pas Bapak jadi atlet makin jago juga itu Pak. ya, ya betul. Lebih Memang jago. ada yang salah dalam yang saya lakukan karena pada saat itu saya otodidak ya, dalam arti ya latihan sendiri ya gitu. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada ikut ya dalam sebuah apa eh, pelatihan-pelatihan gitu sehingga ya kami latihan sendiri gitu layaknya orang di kampung kan gitu. Nah, ternyata ya tadi banyak yang salah gitu ya. Oh ini jangan sampai terjadi ke yang lainnya gitu. Keren juga sih Pak Eka ini menciptakan banyak sekali atlet-atlet Indonesia yang sangat luar biasa ya Pak ya. Karena emang juga bola voli ini menjadi apa ya, suatu olahraga yang banyak digemari oleh orang dan masuk ke itu ya Pak apa namanya, Olimpiade Iya, internasional juga Pak ya ya. Olimpiade khusus tapi untuk Indonesia memang belum belum sampai ke sana ya baru eh, ASEAN ASEAN Oh, Games atau oh, eh, ya jadi level Asia ya. hmm. Jadi belum untuk Olimpiade memang perjalanannya masih panjang gitu ya. Insya Allah suatu saat nanti bisa Pak ya, Pak ya. Iya, Oke, Bapak ada nggak sih sedikit atau banyak tantangan nggak sih dalam menulis buku ini Pak? sudah jelas ya karena memang kami ini orang lapangan ya. Jadi Mm-mm. kesulitan kami dalam menuangkan memang dalam menuangkan bahasa ya. Ya, bahasa. Biasanya kelemahan orang olahraga itu ya secara konsep sudah ada ya di otak ini. Tetapi dalam menuangkan dalam sebuah bentuk tulisan atau kalimat ini memang agak sedikit butuh proses yang agak sedikit lama gitu ya. Iya. Ini kelemahan orang olahraga memang di situ ya. Secara konsep Betul. memang sudah paham gitu, tapi dalam menuangkan dalam bahasa-bahasanya itu yang baku atau bahasa-bahasa yang sesuai dengan ini yang itu yang menjadi kelemahan kami sebenarnya orang olahraga rata-rata di situ gitu. Mm-mm. Sudah jelas pasti ada, Pak. Oke. Selain itu Pak, barangkali ada tantangan bikin buku ini lama atau kesulitan apa gitu. Ya, kesulitannya tadi gitu. Konsep sudah ada, tapi menuangkan dalam kalimat yang betul-betul kalimatnya yang sesuai dengan yang mudah gitu itu sesuai dengan ejaan lah yang betul. Itu ya kayak kita menulis skripsi gitu kan. Membuat sebuah paragraf kalimat yang kira-kira bahasanya lugas, sederhana tapi mudah dicerna itu yang kadang kelemahan kami gitu karena kami biasanya orang lapangan hanya ya menyalurkan di lapangan saja gitu dalam hal untuk menulis itu adalah kadang-kadang kelemahan kami itu hampir semua guru-guru olahraga maupun orang olahraga itu kelemahannya di situ ya. Oke, ya walaupun Bapak orang lapangan, Pak Eka orang lapangan, tapi tadi saya sudah membaca sekilas bukunya ya Pak, itu nggak kelihatan orang lapangannya Pak, karena saking bagusnya kata-katanya gitu Pak ya, nggak kelihatan bahwa itu menjadi suatu tantangan. Itu lama ya, Mbak Oh, Pri, itu lama. Ini sebenarnya udah lama buku ini. Cuma ya tadi gitu, saya merasa kok kalimatnya masih ada yang belum kurang. belum kurang, belum tepat. Jadi mohon maaf lah, baru selama ini kan kita hanya bikin modul-modul biasa yang tidak dipublis di percetakan. Ya baru dua buku yang saya dipublis di percetakan itu. Yang selama ini kan modul-modul hanya modul biasa gitu, yang dibuat sendiri langsung saya bagikan ke mahasiswa gitu. Kalau ini kan melalui proses percetakan sehingga eh, prosesnya pasti berbeda gitu ya. Maka ini agak sedikit lama juga gitu karena tadi ya
saya udah berulang-ulang kali membaca, kok bahasanya masih agak kurang pas. Mungkin karena masih pemula ya, baru belajar gitu, Bang Putri. Karena memang karena tuntutan tadi gitu ya, dosen harus mempublikasikan tadi ya, untuk naik pangkat, untuk seremon semuanya wajibkan untuk membuat buku referensi atau buku bahan ajar atau modul gitu. Oke. Tapi keren sih Pak, tantangannya sudah terlewati dan alhasil bisa Hmm, eh, menjadi buku, gitu, sebuah buku ya Pak. Ya, Alhamdulillah. ya, Oke. Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sebenarnya bukunya itu membahas tentang apa saja, kayak teknik-teknik dasar bola voli saja ataukah hanya smash atau apa gitu? ya. Ini buku ada 11 bab ya yang saya ini Wow. berbicara tentang dasar-dasarnya. Nanti ada Mm-mm. buku yang edisi yang kedua itu adalah aplikasinya. Jadi ini Oh, tentang konsep pengetahuan dasar-dasar dalam kepelatihan bola voli. Jadi ada 11 bab yang di sini yang saya tulis itu. Yang pertama itu berbicara tentang sejarah. Nah, ini penting, ini kebanyakan pemain taunya bermain bola voli tapi tidak tahu sejarah. Nah, ini betul Pak. sejarah itu penting. Uh, Sebelum kita menekunin sebuah cabang atau cabur, kita harus paham dulu. Yang kedua itu berbicara tentang tahapan pembinaan ya. Tahapan pembinaan menjadi seorang atlet bola voli itu seperti apa. Ya, Oke. ya, ini penting karena banyak pelatih-pelatih yang tidak paham. Nah, kebanyakan pelatih-pelatih itu kan ya itu orang-orang mungkin yang mantan-mantan dari atlet yang sudah Mm-mm. jadi pelatih, sehingga pemahaman-pemahaman dasar-dasarnya kan masih belum ke sana gitu. Itu bab 3 itu berbicara tentang mekanisme pembinaan bola voli. Nah, kenapa ya ini saya bahas karena memang ya eksistensi dalam cabang bola voli ya ada mekanismenya dalam sebuah pembinaan itu. Ini yang saya jelaskan, yang rata-rata di buku tidak ada, di buku bola voli yang lain hanya membahas tadi teknik dasar, teknik itu saja gitu. Nah, maka di buku ini ada sedikit lain. Terus di bab 4 ini berbicara tentang eh, pelatih ya. Ya, seperti apa itu ya, peran pelatih di sini, gaya dalam pemimpinan seorang pelatih itu seperti apa, gaya komunikasinya seperti apa, dan tingkatan-tingkatan pelatih itu eh, bermacam-macam gitu ya, dari level dasar sampai level eh, mahir itu ada di sini juga. Saya masukkan di bahasa. Nah, baru di bab 5 itu baru berbicara tentang karakteristik permain bola voli ya. Oh. Ini penting karena selama ini kan orang-orang ketika melatih tidak paham ya, tidak mengerti karakteristik permainan bola voli itu seperti apa sih ya, berapa lama sih permainan ini. Nah, ini yang kadang-kadang belum sampai sejauh itu gitu pelatih memahami seperti itu. Maka di sini saya dibahas tentang karakteristik ya permainan bola voli dari sistem energinya seperti apa, sehingga pelatih-pelatih punya gambaran bahwa oh ternyata nanti melatih bola voli harus seperti ini karena sistem energinya seperti ini, yang dibutuhkan ini. Ya, ini juga dibahas di bab 5. Selanjutnya di bab 6 ini baru saya membahas tentang gerak dasar ya. Gerak dasar dalam permainan bola voli. Ini penting karena gerak dasarnya adalah fondasi dasar dalam mengembangkan untuk belajar ke teknik dasar. Ya, ini yang kadang-kadang selalu dianggap sepele, ya, padahal ini penting. Selanjutnya di bab 7 itu saya juga memasukkan tentang dasar-dasar bagaimana ya sebuah metode metode latihan teknik di sini. Ya, dari servis, passing bawah, passing atas, smash, blok di sini saya tuangkan bagaimana cara kesalahan-kesalahan dalam melakukan teknik yang sering muncul, yang sering terjadi. Maka di sini juga saya masukkan metode latihan teknik seperti apa. Ini baru semacam intensif atau kajian-kajiannya. Nanti di buku kedua itu adalah eh, simulasinya, prakteknya seperti apa. Ya. Jadi di buku yang ini memang kebanyakan tentang bicara tentang dasar-dasarnya dulu. Ya. Terus selanjutnya di bab 8 itu baru berbicara tentang teknik dasar. Yang tadi gerak dasar, sekarang teknik dasar. Ya, dari servis,
smash, block dan sebagainya sampai ke tennis sliding. Dan selanjutnya baru kita bicara taktik. Nah, ini di taktik di sini adalah dasar-dasar metode melatih tekniknya apa saja yang perlu disiapkan oleh bagi seorang pelatih. Nah, sampai kita bagaimana ya dalam taktik dalam permain bola voli itu ada di bab 10 dan terakhir itu saya mau masukkan di sini adalah dasar-dasar bagaimana melatih mental atau kematangan atlet atau psikologi. Nah, Hmm. ini teori-teorinya atau bentuk-bentuk latihannya seperti apa ya sehingga atlet memiliki mental atau memiliki kematangan bertanding atau mental juara. Ini penting karena secara fisik bagus, secara teknik bagus, taktik bagus. Kalau mental juaranya tidak bagus, tidak akan bisa juara. Sayang sekali gitu Makanya ya Pak. ya, makanya psikologi atau mental itu adalah menentukan segala-galanya. Karena berhubungan dengan tadi ya, suasana kejiwaan hati seorang pemain gitu. Kebetulan di dasar-dasar metodologi latihan kematangan, saya menggunakan sport hypnosis. Sport hypnosis ini adalah sebuah metode ya pendekatan bagaimana eh, meningkatkan ya kemampuan mental atlet, misalnya percaya dirinya meningkat, lebih pede, lebih berani, ya lebih tenang. Nah, ini menggunakan metode sport hypnosis yang nanti akan saya tindak lanjuti di buku yang kedua itu. Itu mungkin Mbak Putri yang bisa saya jelaskan secara garis besar dari bab-bab yang ada di buku ini. Waduh, ini benar-benar menarik banget sih Pak. Bukunya bukan hanya tentang dasar-dasar bola voli saja, tapi dari sejarah sampai gimana sih cara mengasah mentalnya atau psikologis pemainnya juga udah ada di buku itu ya Pak ya. Ya, sudah. Komplit itu. Ya, Uh, jadi buat teman-teman semuanya yang tertarik dengan bola voli atau guru-guru penjaskes atau olahraga gitu ya, cocok banget nih beli buku ini atau baca-baca buku ini karena bukunya komplit sekali. Iya. Tadi dijelaskan juga Pak, Bapak sudah membuka apa namanya les atau akademi. privat, ya, Ya, Akademi Sekolah Bola Voli. akademi sekolah bola Sekolah voli. Nah, Bola Voli. barangkali teman-teman di sini yang sedang melihat video ini mau tertarik gitu Pak, gimana caranya atau tempatnya di mana gitu, boleh Ya, dipromosikan. ya. Nah, ini Akademi Sekolah Bola Voli ini eh, memang berada di Kota Pontianak. Ya. Ya, kita latihan seminggu 3 kali di Gor Kodam. Ya, itu salah satu gor yang memang paling baik ya, paling bagus ya di Kota Bagus. Pontianak ya. Sehingga karena selain fasilitasnya di situ lengkap juga jumlah lapangannya banyak. Jadi kenapa kita menggunakan lapangan Kodam karena kebetulan akademi ini setiap pertemuan setiap hari tuh terus ya banyak yang pendaftar. Mungkin karena animo ya masyarakat Pontianak ini sekarang lagi gila gila bola voli nih. Ya, iya Mantap. betul. Turnamen di mana-mana dari antar desa, antar klub. Kebetulan kemarin juga habis selesai Kapolda Cup ya, yang mendatangkan banyak pemain-pemain pro liga nasional, sehingga disitulah ya mungkin animo masyarakat mau memandang, oh ternyata sekolah bola voli atau akademi itu sangat dibutuhkan di sini. Nah ini semoga peluang usaha juga, peluang bisnis olahraga juga, ya selain untuk tadi ya memberikan pengalaman buat mahasiswa untuk magang di situ, juga intinya untuk mengembangkan industri olahraga, khususnya ya cabang olahraga bola voli. Mantap, keren sekali Pak Eka Supriyatna. Tadi lokasinya sudah dijelaskan ya Pak ya? Barangkali teman-teman mau langsung datang gitu Ya, bertemu dengan boleh, Pak Eka. iya, langsung saja, ya, langsung saja. Kalau berminat untuk datang pada jadwal-jadwal latihan kami, Senin, Rabu, sama Jumat. Ya, untuk hari Ah, Minggu khusus untuk hari Minggu kita ada kegiatan juga ya, tapi orientasinya ke rekreasi. Ya, gitu. oh iya, jelas. Ya, Ya, atau barangkali teman-teman ingin bertanya atau ada sedikit
keluh kesah atau pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya Pak ya. Nanti kalau misalkan ada waktu bisa dijawab oleh Pak Eka gitu di kolom komentar. Atau yang mau ingin mendaftar silahkan bisa tinggalkan nomor WhatsApp-nya saja atau gimana ya di kolom komentar pastinya ya. Oke, Pak, ini ada sedikit lagi pertanyaan untuk Ya, Pak Eka. Kenapa atau kesespesialan dari buku ini tuh apa sehingga orang-orang mesti beli buku ini gitu? ya, karena buku ini tadi ya, ya, menjelaskan atau bagaimana ya memahami ya metode melatih ya, dasar-dasar dalam permainan bola voli. Yang selama ini memang kebanyakan orang-orang itu melihat YouTube dan menerapkan. Padahal Mm-mm. sebenarnya kan eh, itu tidak bisa dijadikan sebagai ini ya apa acuan juga gitu. Yang tahu adalah pelatihnya sendiri gitu. Ya. Karena ya video-video yang ada di YouTube itu adalah yang tahu pelatihnya sendiri tentang masalah apa yang ditemukan di klubnya. Karena profesi pelatih itu ya sama seperti dokter gitu, ya. Mm-mm. Cuma bedanya kalau profesi pelatih bola voli itu memberikan dosis latihan, intensitas, volume, recovery, ya, dengan metode-metode yang dikira tepat sesuai dengan karakteristik anak. Nah, disinilah memberi sebuah pembelajaran untuk memberikan itu gitu. Ya. Jadi boleh referensi dari YouTube silakan gitu, tetapi tidak tidak langsung ditelan mentah gitu. Tapi harus dicerna dulu, perlu dimodifikasi disesuaikan dengan eh, anak-anak kita, karakteristik anak-anak kita. Karena yang tahu masalah tentang anak-anak kita, atlet kita adalah pelatih. Gitu. Tapi kalau untuk sebagian dari referensi silakan. Nah, sehingga contoh saya banyak mengembangkan media-media gitu, media-media pelatihan untuk semes, untuk blog, untuk apa. Nah, terinspirasi ya memang dari YouTube, tetapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak kita. Nah, tapi banyak pelatih yang menelan mentah-mentah apa yang terima dari YouTube langsung diterapkan, padahal anak itu belum belum waktunya, belum saatnya. Nah, di buku di sinilah memberikan gambaran dasar gitu. Sebuah metodologi tentang kepelatihan bola voli gitu. Sehingga berikanlah materi sesuai dengan karakteristik anak ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena banyak pelatih-pelatih anak usia dini sudah dikasih latihan beban loh. Ini kan sudah Hmm, ini kan sudah salah besar gitu. Dalam arti betul. ya menghancurkan karir anak karena usia prestasi emas di cabang bola voli itu ada waktunya gitu. Usia berapa? 25 tahun itu udah puncak prestasi emas. Ini anak-anak usia pemula sudah diberikan latihan yang notabene belum waktunya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang di buku yang saya buat ini ya menceritakan atau memberikan sebuah pengalaman-pengalaman tentang ya metode untuk tingkat dasar gitu. Yang nanti notabene akan dilanjutkan oleh ya, tadi eh, buku-buku yang selanjutnya yang membahas tentang aplikasinya secara secara eh, komprehensif. Oke, ya itu dia teman-teman semuanya. Jadi kenapa sih harus bukan kayak buku ini tuh penting juga buat para ibu-ibu atau anak-anak atau si pelatihnya untuk membaca gitu ya Pak. Karena ada spesial dari buku ini karena membahas tentang semua tentang bola voli bukan hanya ih maaf maaf Pak tadi. Bukan hanya tentang teknik-teknik dasar saja, tapi semuanya dari sejarah sampai sampai tadi tentang psikologinya atau mentalnya. Oke. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya buku ini cocoknya untuk segmentasi siapa, Pak? Apa hanya untuk pelatih saja atau siapa itu, Pak? Ya, ini buku ini memang tidak hanya untuk pelatih ya, Mbak Putri. Ini memang diperuntukkan bagi orang-orang yang mau menekuni dunia bola voli, ya, baik itu atlet, ya, baik itu eh, guru-guru olahraga, ya, karena ini buku ini berbicara tentang dasar-dasar, ya, bagaimana kita melatih gitu, ya.
karena referensi-referensi yang saya gunakan adalah kebanyakan referensi-referensi dari luar juga, ya, sehingga ini sangat tepat dan udah saya sesuaikan dengan karakteristik. Oh, kalau di Indonesia kayak gini gitu. Tidak Hmm, semua saya telan mentah dari luar, saya telan mentah enggak. Saya saring mana yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia, mana yang tidak bisa diterapkan di Indonesia gitu. Dan ini memang ya buku ini untuk siapa saja. Karena ini tentang pengetahuan bagaimana melatih dasar-dasar bola voli gitu. oke. Ya, berarti buku ini segmentasinya bukan hanya mengarah ke yang ngajarinnya saja gitu Pak ya, tapi Ya, semua semua orang yang tertarik dengan bola bola voli. voli. Ya, karena di sini berbicara tentang pengetahuannya ya. Kalau untuk menjadi seorang atlet di sini juga ada apa saja yang harus disiapkan secara fisik, secara teknik, secara taktik gitu. Ini pengetahuan-pengetahuan dasar. Ya. Pokoknya buku ini keren banget dan lengkap banget dari awal sejarah bagaimana, teknik-tekniknya bagaimana, bahkan tadi ada karakteristik juga ya Pak ya. Tadi saya dengar Ya, karakteristiknya juga ada, mental ada, pokoknya lengkap banget teman-teman. Jangan lupa nanti kalau ada yang mau beli bisa langsung kita nanti tulis di deskripsi YouTube-nya ya Pak ya. Nanti kita cantumkan buat ya, teman-teman yang mau beli bisa langsung diklik saja. Oke, Bapak mungkin kalau misalnya kita mau membahas semua tentang bukunya, nanti semuanya pada nggak beli, nanti jadi kita harus sedikit saja membahasnya biar semua orang yang melihat video ini jadi kepo, jadi beli, jadi baca buku dari Pak Eka ini. ya. Harapannya seperti itu ya. Dengan membaca buku ini mungkin bisa merubah mindset. Nih. Oh, ternyata selama ini, oh kayak gini yang melatih. Mhm. Nah, karena selama ini memang dasar-dasar ya banyak yang belum paham ke sana gitu. Tapi kalau dasar-dasar sudah pahami, saya kira nanti ketika praktek di lapangan akan lebih mudah gitu. Betul sekali. Buat teman-teman di sana yang masih belum tahu nih, nanti kita sadarkan dengan membaca buku dari Pak Eka gitu ya. Sadar tentang teknik yang benar dan semuanya tentang perbola volian. Pak Eka, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya itu saja nih Pak. Semoga Pak Eka di sana bisa selalu mencetakkan atlet-atlet yang bisa membanggakan Indonesia, bisa membanggakan daerah-daerahnya, dan atlet yang luar biasa seperti Pak Eka gitu ya. Pak Eka mungkin ada sedikit motivasi untuk kita semua atau ada sedikit masukan untuk kita semua gimana Pak? Ya mungkin selalu semangat ya, selalu bahagia dalam setiap melakukan aktivitas ya, sehingga hasilnya akan lebih baik. Gitu. Ya, saya kira itu mungkin Mbak Putri ya, karena kalau orang lapangan seperti saya Patri kalau sudah semangat dan bahagia di lapangan itu pasti hasilnya akan lebih baik. Gitu. Kuncinya semangat gitu ya Pak ya? Ya, punya semangat. Ya, Iya. Semangat terus berlatih dan juga kalau misalkan sudah merasa dirinya merasa sudah pintar atau hebat, jangan lupa selalu upgrade informasi-informasi yang terbaru gitu ya Pak ya. ya betul betul. Kita harus selalu mengikutinya perkembangan dari waktu ke waktu. Betul sekali. Salah satunya dengan mengupgrade dirinya tentang bisa membaca buku dari Pak Eka tentang dunia para bola volian. Oke, Pak Eka, terima kasih banyak ini sudah berkenan hadir di Ya, hadirnya secara Zoom ya Pak ya ya, di makasih. YouTube kami ya Pak ya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu langsung datang ke Indramayu ya Pak ke studio kita. Ya, kebetulan saya kan sering dulu ke Indramayu ya. Kebetulan Oh, saya juga punya teman-teman pelatih di Indramayu ya. Pelatih di Indramayu yang sering ketemu ketika penataran nasional atau apa gitu. nanti kita bisa bertemu di studionya Pak ya. Saya juga Ya, kebetulan lagi di rumah ini karena bapaknya di rumah jadi saya di rumah. ya, ya, ya. Terima Semoga kasih kita banyak ya, Mbak Putri. Terima kasih banyak sudah bisa di Zoom nih. Saya baru pertama kali ini loh. Ya. aduh pertama Betul. kali ya Pak. Ya, selama ini kan hanya di depan mahasiswa, di depan apa? Kalau ada pelatihan, ya di depan pelatihan kan tidak di Zoom kan.
secara ini ya gitu. Hanya apa online apa offline gitu ya. Sehingga memang agak-agak sedikit berbeda ya. Iya, betul, Pak. Apalagi orang lapangan ya, Pak ya. Iya, ya orang lapangan kan agak jarang ini ya tampil seperti ini jarang gitu. Tampilnya di lapangan saja gitu. Tapi ini buat bagi saya ya sebuah eh, kehormatan ya bisa bisa Zoom ini sehingga ya mudah-mudahan buku yang saya buat ini bisa bermanfaat gitu. Amin. Semoga juga banyak buku-buku yang lain yang Bapak cetak di penerbit Adab ya, Pak ya. Ya, ya karena di tahun ini ada satu buku lagi ya yang berbicara tentang tindak lanjut, Alhamdulillah. ya, tindak lanjuti dari ini ya. Baik. Ya, sekali lagi sama-sama dan terima kasih banyak untuk Bapak. Mohon maaf nih Pak kalau misalkan ada sedikit bukan sedikit kalau banyak kesalahan kata dari saya ya Pak ya ataupun dari penerbit Adab. Mohon dimaklumi ya Pak ya. Terima kasih banyak dan jangan kapok nih Pak untuk podcast bersama di penerbit Adab ya Pak. Dengan senang hati ya kalau diundang lagi saya siap gitu. Malah senang ya. Asik. Ya. Terima kasih banyak ya Mbak Putri atas ini kesempatan. Oke, teman-teman, begitu saja mungkin cara podcast bedah buku tentang dunia olahraga bola voli pada pagi hari ini ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bapak ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang di sana sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dapat Eka. Terima kasih Pak Makasih, Eka. ya makasih Mbak Putri. Ya.